Film diawali Patrick yang memulai harinya datang di kantor CBI seperti biasa dan menyapa Tommy, penjaga gerbang kantor CBI, yang akan memeriksa identitas siapapun yang ingin masuk. Have a good one. Have a good one. Namun pandangannya dialihkan yang melihat agen Vanpel bersama seorang pria yang setelah berbincang-bincang, pria itu mencium Vanpel. Good morning, everybody. What's so good about it? Agen Vanpel yang memulai pekerjaannya terlihat sangat senang. Itu membuat tim bertanya-tanya, mengapa Vanpel begitu bahagia? Engaged her romantic interest. Who? Oh, I couldn't say. Tanpa terkecuali agen Rinsby yang kita ketahui dia menyukai Vanpel. Mengetahui seseorang mencium Vanpel, dia sedikit terlihat panik. Lisbon! Di tengah-tengah perbincangan itu, tiba-tiba Patrick menerima sebuah pesan. A large bomb nearby? Are you smart enough to find it? Dan itu membuat seisi kantor CBI segera dievakuasi. Namun polisi yang memeriksa gedung tidak menemukan bom itu. Patrick yang terus berpikir dan memahami bahwa semua ini tentang Patrick. Di dalam pesan tidak tertulis bahwa bom disimpan di dalam kantor. Kecurigaan Patrick, pelaku ingin menguji kecerdasan Patrick. Patrick yang mencari menemukan bom itu yang disimpan di dalam mobil di tempat parkir. Namun terkunci bersama seseorang yang memiliki tulisan di dahinya, yaitu "Kamu selanjutnya." Patrick mencoba menyelamatkan korban, namun waktu tersisa beberapa detik saja. Itu membuat penyelamatan tidak memungkinkan, sehingga bom pun meledak yang membuat Patrick terpental. Dan itu membuat Patrick tidak dapat melihat. Moderate concussion with some short-term memory loss, disorientation, headache. Dan kini Patrick di rumah sakit. Dan dari hasil kondisinya, Patrick tidak dapat melihat. Itu disebabkan benturan di kepala. Namun mata Patrick akan dapat melihat normal dalam 1-3 hari. Guess what? He's a bad patient. Agen Chu yang datang melihat kondisi Patrick dan membawa informasi bahwa korban adalah James Madina, 44 tahun, seorang pialang saham. Tim ingin mencari tahu apakah korban dalam rencana diskon nyawa. Namun Patrick membantah bahwa korban tidak diskon nyawa. Patrick sangat yakin siapapun pelakunya ingin membuat korban mati dengan rasa ketakutannya dan juga memastikan agar Patrick melihat kejadian itu. Pemikiran itu muncul karena di dahi korban Patrick melihat tulisan "Kau selanjutnya." Why? I don't know why. Dan untuk alasan mengapa Patrick belum tahu. We'll be back. Later, man. Dan kini, agen Cho dan agen Rinsby menemui istri korban, mencari tahu informasi apakah suaminya akhir-akhir ini memiliki konflik pada seseorang. Informasi dari istri korban mengatakan suaminya yang bekerja sebagai broker saham dan 6 bulan terakhir banyak lainnya yang marah karena saham anjlok. Jim's received hate mail, phone calls, email. Namun ada seseorang yang bernama Terry Andrew yang beberapa kali mendatangi rumah korban dengan ancaman serius. Setelah itu tim pergi. Terrence Carter Andrews, 46 years old. Dan di kantor, tim menyelidiki informasi tentang Terry Andrew dan menemukan dia seorang yang memiliki beberapa kasus kekerasan. Where's he working now? Guest relations manager at something called Hype. Oleh karena itu, tim menemui Terry Andrew di tempat dia bekerja. Are you Terrence Andrews? What do you guys want? Namun Mr. Andrew menolak panggilan agar memberi keterangannya di kantor CBI. Agen Rinsby mencoba dengan sedikit paksaan, namun menerima dorongan oleh Mr. Andrew. Agen Lisbon yang melihat itu segera memberi serangan strum kejut pada Mr. Andrew. Mr. Andrews? Dan kita kembali ke kantor dan melihat Patrick yang datang walaupun keadaannya masih tidak dapat melihat. Hey, aren't you supposed to be in the hospital? Nope. What the hell? Oh, doctor's orders. She said it was the best thing. Agen Lisbon yang melihat itu sedikit marah karena Patrick meninggalkan rumah sakit setelah membuat para dokter dan perawat kesal padanya. Semua itu karena Patrick merasa masih dapat bekerja dengan menggunakan indera peraba dan pendengarannya yang dia klaim sangat tajam. Heightened.
Dan scene pun berpindah di mana Andrew diinterogasi oleh agen Ringsby dan diketahui alibi Andrew di saat kejadian. Dia berada di tempat kerjanya sampai jam 03.30 pagi dan tertidur sampai jam 11 siang. Namun tidak ada yang bisa memperkuat alibinya karena dia hidup seorang diri. He's blind. Yeah. Sorry. Di saat yang sama Patrick datang dan mencoba mencari tahu dengan meraba tangan Andrew dan juga wajahnya. Setelah itu Patrick pun yakin Andrew tidak membunuh korban. Thank you. Oh, that was loud. Setelah itu, Patrick mencoba melepaskan perban di matanya, berharap penglihatannya sudah membaik. Namun ternyata masih juga Patrick belum dapat melihat. Black is night. Sorry. Namun meminta agar agen Lisbon membawanya ke rumah istri korban, mencari hubungan antara korban dan Patrick. Itu karena Patrick yakin korban dan dia memiliki koneksi dalam kasus ini. Take me to visit with his widow. Maybe. Thank you. Kini Patrick dan agen Lisbon berada di rumah istri korban. Dan Patrick menjelaskan bahwa Patrick yakin memiliki koneksi dengan korban. Dan Patrick menanyakan apakah mereka pernah bertemu. Namun istri korban memastikan dia tidak pernah bertemu Patrick. Inconvenience to show me some of your husband's personal things. Oleh karena itu, Patrick meminta agar istri korban mau menunjukkan barang-barang pribadi korban. Patrick ingin meraba mencari tahu hubungan antara dia dan korban melalui barang-barang milik korban. Dan Patrick menemukan kecocokan dari jam tangan yang korban miliki. Thank you for your time, Mrs. Medina. Di kantor, Patrick menjelaskan jam tangan korban memiliki grafir yang dibuat di perusahaan Lynette Hosted. Itu sama dengan miliknya dahulu. Recalled was the exact same. It had the same engraving on the back as James Medina's. Dan Patrick bercerita bahwa kemungkinan kasus ini terkait dengan masa lalunya saat masih menjalankan praktek cenayangnya. I've done a psychic reading for someone else connected to the firm. Kemungkinan Patrick menerima seseorang pasiennya dari perusahaan itu. Dan Patrick tidak mengingat siapa orangnya. Oleh karena itu, Patrick memberikan data pasiennya yang selalu dia simpan, mencari kecocokan semua daftar dengan perusahaan itu. Namun Patrick meminta agar seseorang membuatkannya teh terlebih dahulu. Is that a yes? Namun seketika itu pun tim bubar, hanya Ringsby yang tinggal. Itu karena dia memiliki pertanyaan untuk Patrick. Dan karena itu Ringsby yang akan membuat teh untuk Patrick. Setelah itu, agen Ringsby meminta bantu pada Patrick untuk mencari tahu pria yang dikencani Van Pelt. If it's that guy from payroll, I will kill him. Well, that would be a strong romantic statement. Agen Ringsby ingin memastikan Van Pelt mendapatkan pria yang tepat. What are you, a man or a mouse? Oh, a man, obviously. Namun Patrick langsung memanggil Van Pelt, menanyakan langsung, membuat agen Ringsby sangat gugup. What's up? Grace, personal question. Patrick menanyakan siapa pria yang menciumnya tadi. Dengan alasan dia dan Ringsby hanya ingin tahu. Not from payroll? Payroll? No, he doesn't even work here. It's none of your business. Namun Van Pelt sedikit kesal karena hal pribadinya dipertanyakan. It's none of your business. Setelah Van Pelt pergi, Patrick meminta Ringsby agar membantunya kembali di sofanya, yang dimana Van Pelt sedang mencari disk berkas-berkas pasien Patrick. Setelah memastikan Ringsby pergi, Van Pelt menanyakan mengapa Patrick menanyakan itu sangat kejam. Namun Patrick hanya berkata, itu karena matanya yang buta sehingga dia sedikit kejam. Namun menyarankan agar Van Pelt dan Ringsby berbicara. Namun Van Pelt merasa tidak ada yang perlu dibicarakan. White CD with RPB written on it in black. Could be. Di saat yang sama, Van Pelt menemukan disk daftar pasien Patrick. Sambil memeriksa, Van Pelt pun menanyakan mengapa Patrick dan Ringsby mengurusi urusan pribadinya. Patrick hanya menjawab, dia orang yang kepo, tapi Ringsby mencintai Van Pelt. But Rigsby, he loves you. Dan Patrick meminta mau bertemu pacar Van Pelt yang diketahui bernama Dan. Di saat yang sama, Van Pelt menemukan kecocokan antara pasien Patrick dan data perusahaan Lynette Hosted dan menemukan kecocokan wanita bernama Carol Genetti. Mendengar itu, kita akan dibawa di 8 tahun yang lalu saat Patrick menggunakan keahliannya dengan berpura-pura menjadi dukun dan berbicara pada roh orang mati. Dan Patrick memberi jawaban yang tidak diterima oleh kliennya. Was a vicious, evil, abusive. Patrick yang mengingat kembali di saat kondisinya belum pulih membuat dia pingsan. Jane, you alright? Jane. Is he all right? Yeah. Oh, I'm 100% okay. No need to send. Setelah semua itu, Patrick memaksa melanjutkan penyelidikan dan mengaku baik-baik saja. Kini tim ingin memulai penyelidikan pada Carol
Namun Patrick menyangkal itu, mengatakan Carol tidak mungkin melakukan ini. Itu karena Carol melakukan diskon nyawa 8 tahun yang lalu dan Carol tidak memiliki anak ataupun keluarga. Itu membuat tim terdiam. Oleh karena itu, tim memberitahu lagi kecocokan kedua yang telah didalami oleh agen Van Pelt dan menemukan nama Jill Lamotte yang suaminya dulu bekerja di perusahaan Lynette Hosted. Mendengar itu, Patrick mengingat kembali di mana Jill meminta bantu pada Patrick agar melihat secara gaib perilaku suaminya yang Jill curiga suaminya selingkuh. Patrick dengan keahlian mentalisnya memastikan suami Jill memang selingkuh. Namun Patrick beralasan seakan kerasukan roh dan memberitahu bahwa suami Jill memang berselingkuh. Namun apakah suaminya akan meninggalkan Jill? Patrick menyarankan agar Jill menanyakan langsung pada suaminya, Paul Krager. Paul Krager's a name I haven't heard in a while. He never even entered my mind. Scene pun berpindah di mana agen Cho dan agen Lisbon menemui Lynch dan diketahui Paul dahulu bekerja di perusahaan itu. Namun karena dia selingkuh, istrinya membawa anaknya dan menikah lagi. Itu membuat dunia Paul seakan runtuh dan pekerjaannya mulai kacau. Dan karena itu dipecat oleh perusahaan. Dan manajer yang memecatnya adalah Jim Medina, korban di awal film. Dan dari Lynch diketahui terakhir mendengar kabar Paul di dapur sebuah gereja yang di hari Minggu memberi makan para tunawisma. The tax return in years. His last known employer was Lynch Halsted in 2001. Kembali ke kantor CBI, tim mendalami profil Paul dan menemukan bahwa akibat perceraian itu, Paul seakan tak punya arah hidup dan dunianya hancur total. Itu membuat agen Cho mengatakan bahwa Patrick betul-betul menghancurkan Paul. Yes, I did. Thank you. No. Namun agen Lisbon membela Patrick dengan mengatakan Patrick hanya mengatakan apa yang dipikirkan Jill dan perselingkuhan itu sudah terjadi. He simply confirmed what she knew in her heart already. Dan agen Cho dan agen Lisbon akan pergi mencari informasi lagi dan meminta agar Patrick tetap di kantor dan melarang tim membawa Patrick kemanapun. Clear? Clear, Good, boss. boss. Crystal. Setelah itu, agen Van Pelt dan Ringsby yang di kantin kedatangan Dan, pacar Van Pelt, dan agen Ringsby sangat tidak suka itu. Dan, hey. Hi. Namun Dan ingin berkenalan dengan Ringsby yang menurut Dan, Ringsby melihat dia dengan tatapan sinis dan memastikan tidak ada masalah antara dia dan Ringsby. I'm sorry. Do we have a problem? No. No problem. Takes all sorts. Setelah itu, Dan meminta pada Van Pelt ingin berbicara privat. Namun tiba-tiba agen Ringsby yang ingin berbicara pada Dan secara pribadi. Oleh karena itu, mereka pun mencari ruangan privat. Talk away. I don't know you, Dan. Ringsby memberikan peringatan pada Dan bahwa dia tidak mengenal Dan dan jangan sampai menyakiti Van Pelt. Jika itu terjadi, Ringsby berjanji akan mencarinya dan memberi perhitungan pada Dan. Setelah itu, dia meminta maaf karena mengatakan itu. Namun itu harus dikatakannya karena Van Pelt sangat berarti buat tim. Dan Dan pun berjanji akan baik-baik pada Van Pelt. Namun di saat Ringsby ingin pergi, tiba-tiba Dan menjatuhkan Ringsby hingga pingsan dan memborgolnya di kamar mandi itu. Kini Dan pun kembali dan bertemu Van Pelt yang sangat merasa malu akan kelakuan Ringsby. Namun Dan mengatakan itu tidak apa dan Dan ingin bertemu Patrick. Van Pelt pun membangunkan Patrick yang tertidur dan memberitahu bahwa Dan, pacarnya, telah ada di sini dan ingin bertemu Patrick. Here now? Yes. Right here. Oh. Dan Patrick bersalaman dengan Dan. Setelah itu Patrick menanyakan keberadaan Ringsby. No. Out getting pizza if I know Rigsby. You need him for something? Dan menurut Van Pelt, Ringsby sedang membeli pizza dan juga menanyakan Lisbon dan Cho. Still chasing down Paul Krager. Dan mengetahui bahwa yang berada di kantor hanyalah mereka bertiga. Patrick menjelaskan tentang genggaman Dan yang sangat kuat, seperti pekerja kasar dan memiliki bau aroma zat kimia. Namun berjas mahal, itu membuat Patrick sangat menarik. Italian suits. Interesting. Dan's a lawyer. Sebenarnya itu semua ditujukan untuk Van Pelt agar mengerti bahwa ada sesuatu yang salah tentang Dan. Namun Van Pelt tidak peka. Dan juga Patrick menanyakan orang tua Dan. Dan Dan mengaku orang tuanya telah meninggal. Sorry to be a busybody. Just want to be sure Grace finds the right young man. Setelah itu Patrick ingin pergi dengan beralasan ingin membuat makanannya. Namun ditahan oleh Van Pelt yang akan membuatkannya untuk Patrick. Don't be silly. I'll give you something. It's okay. Come on. Saat Van Pelt pergi, Dan memulai menunjukkan sifat aslinya dengan membisikkan ancaman pada Patrick. Dan itu dilihat oleh Van Pelt. Namun Van Pelt tidak juga sadar. Sampai pada agen Lisbon menghubungi Van Pelt
dan memberitahu bahwa mereka telah memecahkan teka-teki itu dengan menemukan tempat Paul, dan diketahui Paul sangat terobsesi oleh Medina dan Patrick, dan info bahwa anak Paul kini tinggal di kota dan bernama Dan Hollenbeck. Sorry about this. Di saat itulah dia sadar, namun saat berbalik dia sudah ditodong senjata. Oleh karena itu Funpel tidak dapat menjawab ponselnya lagi. Itu membuat agen Lisbon merasa ada sesuatu yang aneh. He's the bomber. He killed James Medina, now he's come to kill me. Disinilah diketahui bahwa Dan mendekati Funpel hanya untuk akses ke tempat parkir agar dapat menyimpan mobil yang meledak di awal film. Dan juga alasan agar dia dapat masuk dalam gedung CBI. Funpel yang merasa dipermainkan sangat marah, namun Dan menyarankan agar Funpel jangan berbuat hal macam-macam. Itu karena Dan tak ingin menyakiti Funpel. You destroyed my life. For what? Dan juga diketahui bahwa ini semua tentang Patrick yang Dan anggap sebagai penyebab kehancuran keluarganya. Itu karena Patrick yang memberitahu ibunya bahwa ayahnya berselingkuh. Let's go. Dan kini Dan berencana membawa mereka di suatu tempat. Namun mereka bertemu Tommy, penjaga kantor CBI. Dengan itu Patrick mengambil kesempatannya. Dan oleh karena itu juga Tommy tertembak. Dan kini Patrick berencana kabur menggunakan mobil Funpel. Dan Patrick meminta kunci pada Funpel. Alright, and the left front has pop pocket. Sorry. Oh. Okay, slowly. Okay, slow. Oh. Kini Patrick pun mengemudi dengan arahan Funpel. Namun karena dia menabrak banyak mobil, dan Dan pun melihat mereka dan mulai menembak. Oleh karena itu mereka menabrak lagi dan tidak dapat kemana-mana. Itu membuat Dan sudah berada di samping mereka dan suara tembakan pun terdengar. Namun di sini Dan lah yang terjatuh. Itu karena tembakan itu berasal dari senjata agen Lisbon. Setelah itu semua, agen Funpel menemui agen Ringsby meminta maaf padanya. Dan Oops. Sorry about that. namun dia mendapatkan gangguan. Sepertinya kini Funpel membuka hati untuk Ringsby. Dan di pagi harinya Patrick yang membuka perban matanya. Dan akhirnya penglihatannya pun kini sudah kembali. Dan itu menutup episode kita kali ini. Oke guys, bye. Film diawali dengan seorang pria yang membawa sesuatu sambil mengucapkan sebuah kata motivasi hidup yang adalah jati diri tidak kita dapatkan, tapi kita ciptakan. Dan itulah kata yang terus diulang dalam perjalanannya. Sementara itu di kantor CBI yang pemeriksaan masuk telah ditingkatkan. Sementara tim mengantri, seseorang dengan menyeret sesuatu datang. Terlihatlah bahwa yang dia bawa adalah sesosok mayat. Seketika itu pun tim menahan pria itu. And this is how I'm treated. A gift. Namun ada yang aneh, setelah Patrick memeriksa, pria itu mengaku dia membawa hadiah yang diakuinya adalah kentang. Bag full of what? Potatoes. Patrick yang mengamati meyakini pria itu dalam keadaan terhipnotis. To plan a suggestion, he's hypnotized. Patrick dapat mengetahui itu karena dia salah satu ahli hipnotis di California. Dan dia disebut The Mentalist. So Carl. Kini pria itu pun yang bernama Carl diinterogasi oleh agen Cho. Dari pengakuan Carl, dia mengantar kentang itu karena suruhan orang. Namun dia tidak dapat mengingat siapa yang menyuruhnya. Namun walaupun telah diberitahu bahwa yang dia bawa bukanlah kentang, akan tetapi mayat. Namun Carl masih tetap pada keyakinannya, yaitu kentang. Oleh karena itu agen Cho menunjukkan foto mayat gadis itu dan menyuruh Carl melihat dan menanyakan apa yang dia lihat. Namun Carl tetap menjawab yang dia lihat adalah kentang. Potatoes. He is crazy. Agen Ringsby yang menyaksikan interogasi itu menganggap Carl telah gila. Namun Patrick meyakinkan bahwa itu hanyalah hipnotis. Namun sepertinya Ringsby tidak terlalu percaya. Dan Patrick pun menjelaskan
bahwa hipnotis hanyalah cara agar terhubung pada imajinasi dan menyampingkan alam bawah sadar. Yang di dalam kasus ini, Card diberi sugesti agar saat melihat korban, maka imajinasinya mengambil alih dan menganggap itu adalah kentang. Dan di dalam sugesti Card, Patrick mengakui kehebatan penghipnotis Card karena dapat membuat dia lupa siapa yang memberinya hipnotis. Namun apakah Card yang dihipnotis agar membunuh korban atau sang penghipnotis yang membunuh korban? Karena sejatinya tidak ada sugesti yang membuat seseorang melawan karakter moralnya. Itu berarti tidak bisa seseorang menghipnotis orang lain agar membunuh seseorang jika di dalam hatinya tidak ingin membunuh orang itu. Sells cars, boats, stuff like that. Agen Van Pelt yang datang membawa info Card, namun Patrick menebak Card bekerja menjual perahu atau mobil. Agen Lisbon yang ingin tahu bagaimana Patrick dapat mengetahui itu. Patrick mengetahui itu dari perilaku sopan Card dan dari penampilan yang rapi namun berpakaian agak buruk, menunjukkan dia bukan gay. Oleh karena itu, Saleslah yang menjadi tebakan Patrick. Dan itu dibenarkan oleh Van Pelt yang telah mendapatkan informasi Card. Dan juga dari Van Pelt diketahui Card tidak didapatkan kelakuan buruk. Bahkan catatan pelanggaran lalu lintas pun tidak ada padanya. Oleh karena itu, Patrick menganggap Card adalah orang yang sangat taat aturan. Oleh karena itu pun, dia menjadi orang yang sangat mudah untuk dihipnotis. Agen Lisbon yang meminta agar Patrick membatalkan hipnotis pada Card dan mencari tahu siapa dalang semua ini. And you get all pruny. Easier just to find the hypnotist than ask him. Di saat yang sama, Agen Risby mendapat informasi korban dari sidik jari catatan sekolah. Korban adalah Mary, 27 tahun, dan saudara perempuannya akan segera datang. That's Mary Beth. Diketahui, Lindsay adalah saudara Mary dan mengaku baru saja kembali dari Francisco dalam kegiatan bekerja. You live together? Dan dari Lindsay diketahui bahwa Mary bekerja pada Dr. Daniel. Mendengar itu, Patrick menanyakan apakah Dr. Daniel yang dimaksud adalah Royston Daniel, dan itu dibenarkan oleh Lindsay. Agen Lisbon menanyakan siapa itu Royston Daniel, dan Patrick menjelaskan bahwa Royston Daniel adalah salah satu orang ahli terapi hipnotis unggulan negara California. Beth is dead? Oh my God. Dan scene pun berpindah ke agen Cho yang memberitahu Card bahwa korban bernama Mary Beth. Itu membuat Card sedikit shock. Dan dari Card juga diketahui dia adalah anggota seminar Dr. Daniel dan Mary adalah asisten Dr. Daniel. So now do you remember who hypnotized you? I got nothing. I'm sorry. Oleh karena itu, tim membawa Card mengunjungi pusat seminar Dr. Daniel. Get what you want from whoever you want. Scam. Scam that can better your life. Dan kini mereka telah berada di gedung seminar Dr. Daniel dan disambut dengan kata, dapatkan apa yang Anda inginkan dari siapapun yang Anda inginkan. Agen Lisbon dan Patrick akan masuk melihat seminar dan Agen Risby dan Carl diminta untuk menunggu. My name is Dr. Royston Daniel, and I'm going to teach you the secret. Baru saja masuk, mereka telah melihat pertunjukan hipnotis oleh Dr. Daniel yang menghipnotis seorang pria parubaya dengan memberi sugesti bahwa dia adalah Dr. Daniel. Dan kita akan melihat Dr. Daniel yang asli. Dengan sekali tepuk, pria itu pun sadar dan bingung apa yang telah terjadi. Dr. Daniel, what happened? Ladies and gentlemen, a round of applause for Mike here. Dan itulah salah satu keahlian Dr. Daniel dalam hipnotisnya. Dan semua bertepuk tangan, bahkan Patrick yang terlihat sangat semangat. You want money, you want love, you want... Di tengah penjelasan Dr. Daniel, Patrick memotong ingin berbicara pada Dr. Daniel secara pribadi. Namun Dr. Daniel ingin mengusir Patrick. Di saat yang sama, agen Lisbon datang dan menunjukkan rencananya. Begitupun Patrick yang langsung menyampaikan berita bahwa Mary Beth, asistennya, telah dibunuh. California Bureau of Investigation, I'd like to speak with you. Oleh karena itu, Dr. Daniel meminta rekannya, Rick Tigler, menggantikan dia. Oh, this is the man who hypnotized you? Let's have a look at those eyes. Hey. Kini Dr. Daniel dipertemukan dengan Card. Sementara Patrick melihat respon mata Card saat Card melihat Dr. Daniel. Dan Patrick merasa hipnotis pada Card bukanlah berasal dari Dr. Daniel. Oleh karena itu, agen Risby membawa Dr. Daniel untuk beberapa pertanyaan di kantor Dr. Daniel. Dan agen Lisbon akan membawa Card di dalam seminar. Bad feeling when she didn't come in this morning. It's not like her to disappear.
Kini agen Rigsby menanyakan apakah Mary memiliki kekasih atau masalah yang dapat seseorang membunuh dia. Namun pengakuan Dr. Daniel tidak mengetahui itu. I wouldn't know. Mary Beth's personal life was her own. Dan juga Rigsby memberitahu bahwa Carl, pria yang dipertemukan tadi pada Dr. Daniel, adalah orang yang terhipnotis oleh pelaku agar membawa mayat Mary yang dianggapnya sebagai kentang. Itu membuat Dr. Daniel menganggap pelaku memiliki hipnotis yang sangat kuat. Dan Patrick menanyakan siapa yang mampu melakukan itu. Namun Dr. Daniel tidak menjawab, hanya mengatakan hanya sedikit orang yang bisa melakukan itu. Other than you, of course. Dan Patrick menanyakan di mana Dr. Daniel. Semalam sekitar jam 6. Namun itu dianggap tuduhan oleh Dr. Daniel. Oleh karena itu, dia bertanya apakah dia memerlukan pengacara. Namun karena tidak adanya bukti, ini hanya sebagai wawancara. With that, right? Dan di saat yang sama, Lindsay datang membawa dokumen untuk seminar Dr. Daniel. Had to keep busy, you know. Take care of you. Namun Dr. Daniel terkejut karena kedatangan Lindsay dan menyuruh agar pulang untuk berduka atas kematian adiknya. Go home. Grieve. Take care of you. Take care of you. It's the smoothest blow off I've heard all day. Sementara itu, di ruang seminar, Rick yang melihat Carl berada di seminar tiba-tiba berlari dan itu membuat agen Lisbon mengejarnya. I'll be right back. Kini agen Cho menginterogasi Rick dan diketahui Rick adalah tangan kanan Dr. Daniel. Agen Cho menanyakan apakah dia membunuh Mary, namun dia menyangkal itu. You killed Mary Beth? I didn't. Namun akhirnya dia mulai berbicara bahwa Rick mengajak Mary untuk berkencan. Namun Mary menolak dengan sedikit menghina. Actually, she said no way. In hell. Oleh karena itu, dia pun pergi minum hingga mabuk dan pingsan. And then, when I woke up, Di saat dia terbangun, dia di rumah Mary. Dia melihat Mary telah tewas tertembak. I was holding a gun. I could smell the powder, but Dan dia tersadar dalam posisi berdiri memegang senjata. Dan dia juga mengaku memberi hipnotis pada Carl agar membawa mayat Mary. what do you think would happen when Carl dragged a murdered girl's body to the cops? Dan karena pengakuannya itu, agen Cho menjadikan dia sebagai tersangka pembunuhan Mary. Be with you in just a sec. Kini kita berpindah pada agen Rigsby yang bersama Carl. Di saat agen Lisbon datang, Rigsby telah mencontoh gerakan Lisbon. Itu karena dia diajarkan oleh Carl pelajaran yang diterimanya di seminar Dr. Daniel. Are you mimicking me? It's called modeling you. Yang adalah mencontoh adalah salah satu cara agar karir dapat sesukses orang itu. Namun agen Lisbon menyadari itu dan sangat heran agen Rigsby mau belajar itu. I don't believe this NLP stuff works at all. You will. Kita kembali di kantor CBI. Tim merayakan terselesaikannya kasus. Namun Patrick tidak yakin jika kasus telah selesai. No thanks. You have to. It's tradition. The case is closed. Patrick merasa aneh dalam pengakuan Rick yang pingsan dan sadar dengan posisi berdiri dan memegang senjata. Namun tim dan agen Lisbon berpendapat itu hanyalah pikiran Patrick saja yang paranoid. Hi, Agent Lisbon. I'm here for my sister's. Di saat yang sama, Lindsay datang ingin mengambil barang-barang adiknya. Namun Patrick segera bertanya padanya tentang seberapa yakinkah Lindsay jika Rick menjadi pelakunya. Dan jawaban Lindsay, dia tidak yakin jika Rick adalah pelakunya. Namun itu segera dihentikan oleh agen Lisbon dan membawa Lindsay ke kantor agen Lisbon. Namun agen Lisbon penasaran dan bertanya apa yang mengganggu pikiran Lindsay sampai-sampai tidak yakin jika Rick pelakunya. Diawali dengan Lindsay bertanya apakah tim telah memeriksa indikasi masuk paksa di rumah Mary yang juga tempat tinggal mereka. Dan agen Lisbon menjawab dengan berkata sudah dan tidak didapatkan indikasi masuk paksa. Dan Lindsay pun mulai bercerita bahwa Mary sangat tidak menyukai Rick dan tidak akan mengizinkan Rick masuk ke rumah. Dan juga menyinggung bahwa Mary sangat berhati-hati sejak kejadian yang dialaminya Mary dan Daniel saat di Maui untuk berkencan. Beberapa pemuda di sana menodong mereka. She and Dr. Daniel were dating. Told you. And voila. Pernyataan itu membuat tim sadar telah dibohongi oleh Dr. Daniel soal kehidupan pribadi Mary. Oleh karena itu kini tim kembali harus berbicara pada Dr. Daniel. Dan agen Rigsby diminta mencari tahu lagi pada Lindsay tentang hubungan Mary dan Dr. Daniel. Tell me exactly when Mary Beth started dating Dr. Daniel. No, I wasn't sleeping with my assistant.
Kini Dr. Daniel pun diinterogasi oleh agen Cho. Namun Dr. Daniel tidak mengakui hubungannya bersama Mary. Itu membuat agen Lisbon curiga jika Lindsay berbohong. Namun Patrick meyakinkan tim dari cara pandangan Dr. Daniel bahwa dia berbohong. Namun Ringsby ingin mencoba menginterogasi Dr. Daniel. Ringsby pun masuk dan sedikit bertanya. Namun tiba-tiba itu membuat tim sangat kaget karena untuk pertama kalinya Ringsby bertindak di luar peraturan. Agen Lisbon segera menarik senjata dan lencana Ringsby. Dan Patrick memperhatikan dan menemukan bahwa Ringsby juga dalam pengaruh hipnotis seseorang. No way. Yeah, afraid so. He's been hypnotized. Kini tim mendengar pengakuan Ringsby dan mengaku dia tidak terhipnotis dan merasa normal saja. Namun agen Cho memberitahunya bahwa jika Ringsby normal, tidak akan mematahkan hidung Dr. Daniel. What are you talking about? I just questioned the guy. Agen Lisbon merasa mungkin Ringsby butuh psikiater. Namun Patrick memberi contoh karena Ringsby masih dalam hipnotis seseorang. Kini dia lebih mudah menambahkan perintah pada imajinasi Ringsby dan menyuruh Ringsby melakukan apa yang dia inginkan. I want you to open your eyes and do it. Do whatever you like. Dan tiba-tiba dia mendekati Van Pelt dan menciumnya. Sontak itu membuat agen Lisbon percaya bahwa Ringsby terhipnotis. Agen Van Pelt meminta agar hipnotis Ringsby dihapus. Namun Patrick tidak bisa. I have to go. Where do you have to go to? Namun tiba-tiba Ringsby segera harus pergi. Agen Lisbon dan agen Cho ingin menahan. Dia mengabaikan seluruh perkataan tim. Namun Patrick meminta pada Van Pelt agar menahan Ringsby karena Van Pelt pasti akan dituruti Ringsby. Please. Okay. Kini tim yakin bahwa Ringsby tidak pernah berbicara pada Rick. Oleh karena itu juga, kini tim yakin bahwa pelaku bukanlah Rick dan kemungkinan bahwa Rick juga terhipnotis. Dan Patrick yakin bahwa Ringsby melukai Dr. Daniel hanyalah efek samping dari perintah hipnotis yang ditanamkan padanya. Namun perintah apakah itu? Kini Patrick akan mencari tahu. Let's find out. Kini scene pun berpindah pada agen Cho dan agen Lisbon yang mendapatkan info bahwa Rick telah bebas dengan jaminan $50.000. Find out about Ziegler's bail. Agen Lisbon yang bertemu Rick menyarankan agar Rick mencari penasehat. Itu karena tim mencurigai bahwa Rick terhipnotis oleh pelaku yang membunuh Mary. Model Life Center Incorporated. Really? Yep. Sementara itu agen Cho mencari tahu siapa yang membayar jaminan Rick dan diketahui bahwa perusahaan Dr. Daniel yang membayar jaminan Rick. Look into it. I gotta get back. Dan scene pun berpindah pada Patrick yang membawa Ringsby di taman bermain anak-anak, mencari celah masuk dalam pikiran Ringsby agar membatalkan hipnotis padanya. Got it wrong. Maybe so. Look at those swings. Up and down. Namun di saat telah berhasil masuk, hanya saja pemicu hipnotis padanya tidak didapatkan. Malah pelaku hipnotis telah memasang sugesti agar jika seseorang ingin melepas hipnotis pada Ringsby, dia akan merasa kesakitan. Dan di saat itulah Ringsby pergi dan tidak bisa dihentikan. Hello, Dr. Daniel. Dan kini kita akan diperlihatkan saat agen Ringsby datang di kantor Dr. Daniel mengikuti perintah hipnotisnya. Namun itu di mana Dr. Daniel telah terikat dan tertodong senjata oleh Lindsay. Ya, Lindsay. Rupanya dialah dalang semua ini. Dan kita akan dibawa saat Lindsay menghipnotis Ringsby. Hey, Lindsay. I want you to tell me exactly when Mary Beth started dating Dr. Daniel. I feel very relaxed with you, Wayne. Very safe. Dr. Daniel mencoba masuk dalam pikiran Ringsby, mencoba menyadarkan Ringsby. Namun itu segera dibungkam oleh Lindsay. Dan kini Dr. Daniel dibawa ke atas gedung. I'm so in love with you. You arrogant bastard. Disinilah kita ketahui bahwa semua ini adalah karena Lindsay menyukai Dr. Daniel. Namun Dr. Daniel hanya suka pada Mary. Lindsay membunuh Mary agar Dr. Daniel mau membuka hati padanya. Dan juga diketahui, Lindsay ke Francisco menggunakan pesawat hanyalah sebagai alibi. Sesampainya di sana, dia kembali menggunakan mobil dan membunuh Mary, lalu menghipnotis Rick dengan perintah hipnotis agar menghipnotis Clark agar membawa mayat Mary dan Rick yang akan menjadi kambing hitamnya. Dan kembali ke Francisco di saat mayat Mary ditemukan. Tim menghubungi dia yang berada di Francisco. Itulah mengapa tim terkecoh olehnya. I came to you
And you said to me, go. Dan Lancy yang kembali pada Dr. Daniel. Namun respon yang diterimanya, Daniel hanyalah menyuruhnya pulang. Itu membuat dia marah dan sadar bahwa Dr. Daniel tidak akan menyukai dia. Sehingga kembali menghipnotis Ringsby untuk membunuh Dr. Daniel. Namun di saat yang sama Patrick datang yang mengikuti Ringsby dari alat pelacak yang dia simpan di saku Ringsby. Namun dia tetap ditodong senjata oleh Lancy. Akan tetapi Patrick datang tidak sendirian. Agen Lisbon datang dan menodong senjata pada Lancy. Namun Lancy telah menduga dan memanggil Rick. Rick pun muncul menodong Lisbon dengan senjata. Dan tim tidak dapat berbuat apa-apa. Di saat itulah Lancy memberi sugesti pada Ringsby menjadikan mereka berada di pantai dan memerintahkan Ringsby agar melempar Dr. Daniel berenang. Ringsby, listen to me. Listen to my voice. Patrick yang mencoba menahan, namun dia pun menjadi target, akan dilempar ke pantai. Namun karena perintah hipnotis Patrick sudah ada pada Ringsby, Patrick menambahkan ada hiu di laut, membuat Ringsby ragu melempar Patrick ke laut. Lancy yang sudah emosi ingin menambahkan perintah. Namun di saat itu pun Patrick tahu letak pemicu hipnotis Ringsby yang berada di bahunya. Akhirnya Patrick berhasil melepaskan hipnotis pada Ringsby. Ringsby yang sadar dan langsung merampas senjata Lancy dan tim berhasil menangkap semua pelaku. Setelah itu semua, kini agen Lisbon mengembalikan lencana dan senjata agen Ringsby karena dia dinyatakan tidak bersalah atas kejadian kekerasan pada Dr. Daniel karena di saat itu dia bukanlah dirinya. So you don't remember anything from when you were hypnotized? Agen Van Pelt menanyakan apakah dia tidak mengingat semua kejadian di masa terhipnotis dan pengakuan agen Ringsby dia tidak mengingat apa-apa. Coward. He remembers. He so remembers. Namun tim tidak yakin itu dan Patrick menepuk pundak Ringsby. Dan seketika itu pun dia mengingat. Dan oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Oke guys, bye. Film diawali di sebuah spa dan penginapan sekaligus restoran yang dimana tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan di pagi harinya, tim yang menuju TKP dengan agen Lisbon menjelaskan bahwa korban bernama Claire Walcott, wanita 32 tahun, suami korban yang memiliki koneksi dengan gubernur, telah meminta bahwa penyelidikan harus dilakukan secara diam-diam. Yep, Mrs. Walcott was cheating on Mr. Walcott. Dan diketahui bahwa korban sedang berselingkuh. Oleh karena itu, tim menduga pacar misterius korban yang menjadi kemungkinan terbesar pelaku kali ini. Dan untuk kemungkinan lainnya, tim memasukkan suami korban menjadi kemungkinan kedua tersangkanya. Dan juga diketahui bahwa kamar ini dipesan oleh korban. Dan staf mendengar suara tembakan pada jam 02.24 dini hari. So the lover didn't do it. Because... Namun Patrick yang menemukan selongsong peluru yang berada di dekat pintu menunjukkan pelaku menembak sesaat membuka pintu. Dan tetesan darah yang diyakininya berasal dari pacar korban membuat Patrick yakin bahwa pacar korban bukan pelaku pembunuhan ini. Patrick menjelaskan dari tetesan darah menunjukkan sang pacar ikut terluka akibat tembakan. Spekulasi Patrick, dia kaget dan terbangun namun tidak melihat si penembak. Melihat korban telah meninggal, dia panik dan melarikan diri. Slip away. Not here. Untuk menguatkan spekulasinya, Patrick menunjukkan jejak darah pelarian sang pacar yang berakhir di tempat parkir yang juga pas dengan sebuah mobil seorang dokter wanita. Doc lady. Karena itu, tim memeriksa dan ditemukan bahwa mobil itu datang pada jam 02.31. Itu berarti hanya berbeda di 7,5 menit setelah penembakan terjadi. Mengetahui itu, tim memeriksa kamar yang dipesan oleh Dr. Lady. Tim yang mengetuk, namun tidak ada jawaban. Oleh karena itu, meminta security untuk membuka. Baru saja masuk, tim melihat sisa-sisa bahan pengobatan dan menemukan Dr. Ladies dan pria yang terluka lagi asik tidur bersama. Oleh karena itu pun, agen Lisbon meminta untuk berbicara. We'll talk after.
cold night, so we lit a fire and made love. Dan kini diketahui bahwa dia bernama Paul Frankie, seorang pria panggilan. Dari pengakuannya, dia tidur bersama korban sampai tembakan terjadi. Dia kaget dan terbangun dengan luka gores peluru di tangannya dan melihat korban telah meninggal, namun tidak melihat sang penembak. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk lari dan bertemu Dr. Lady di tempat parkir. Dan Dr. Lady membawanya di kamarnya, mengobatinya, lalu mereka tidur bersama. Itu bisa terjadi karena semua wanita yang datang di tempat itu adalah para istri yang kurang mendapatkan perhatian oleh suami mereka. Itu menjelaskan mengapa korban berada di tempat itu. Itu membuat agen Lisbon meminta daftar wanita-wanita yang pernah tidur bersama Paul. Itu karena kini memiliki kemungkinan sang pembunuh cemburu korban tidur bersama Paul. You think maybe this was a jealous ex-lover? Could be. Setelah itu, agen Van Pel yang merasa pengakuan Paul tidak masuk akal. Namun agen Lisbon yang telah memeriksa tempat itu dan tidak menemukan adanya motif pada Paul. Itu membuat belum bisa menangkap Paul. Agen Ringsby juga memberi pendapatnya bahwa kemungkinan si pembunuh mengincar Paul, namun salah sasaran. Namun agen Lisbon yang menganggap karena kamar dipesan oleh korban, itu berarti tidak ada yang tahu jika Paul akan berada di sana. Mr. Walcott, thank you for coming. I'm so sorry for your loss. Kini kita akan pindah di kantor CBI di saat suami korban, Mr. Walcott, datang membawa foto dan video korban, yaitu istrinya. Photos, video of Claire. Dan dari sini diketahui sifat sombong Mr. Walcott dengan menyebutkan bahwa jaksa penuntut adalah temannya, meminta agar tim tidak beristirahat sampai menemukan pelaku pembunuhan istrinya. Agen Lisbon yang merespon itu dengan menyuruh agen Cho mengambil keterangan darinya, membuktikan tim akan bekerja secara maksimal dan tidak bisa ditekan oleh pihak manapun. Agen Cho yang mengambil keterangan dari Mr. Walcott, dia berada di Francisco di waktu kejadian dan tahu jika istrinya akan berada di tempat spa itu. Namun pengakuannya bahwa dia tidak tahu bahwa istrinya telah berselingkuh dan mengetahui itu di saat istrinya telah meninggal. Did you know she had a lover prior to her death, I mean? No. Dan dari Mr. Walcott diketahui sebulan yang lalu korban memecat asistennya yang bernama Natalie karena menuduhnya mencuri perhiasannya. Is he a suspect? We have a name. He's not a suspect. Who is he? I'm not at liberty to say. Mr. Walcott ingin tahu siapa pria yang bersama istrinya di kamar itu, namun agen Cho tidak memberitahu. Itu membuat Mr. Walcott mengancam Cho. I can make one phone call and your career is toast. Namun itu tidak membuat agen Cho takut. Malah agen Cho meminta detail keberadaan Mr. Walcott di saat di Francisco. Namun Mr. Walcott yang sedikit kesal tidak menjawab, hanya akan menyuruh anak buahnya datang, memberikan jadwalnya saat berada di Francisco. Dan Mr. Walcott segera pergi. Dan scene pun berpindah di saat Patrick yang menonton video korban. Di saat yang sama, agen Van Pel mengajak Patrick ke rumah Natalie, asisten korban yang dipecat. Sesampainya di sana, dan agen Van Pel menanyakan beberapa pertanyaan. Patrick yang membaca gerakan tubuh Natalie, dan Patrick menyadari ada sesuatu yang Natalie tidak ingin ditemukan oleh mereka. Oleh karena itu, Patrick memakai trik sinkron tubuh dan otak. Trik ini akan membuat Patrick merasakan dari tangan Natalie tempat-tempat yang tidak ingin dituju. Dengan respon otak secara otomatis pada tangan Natalie. Dan juga mata akan berbicara. Dan benar saja, Patrick menemukan sesuatu itu di kamera Natalie. Yang setelah dilihat, itu adalah foto-foto korban bersama selingkuhannya yang diambil 2 jam sebelum penembakan. 2 hours before the murder. Itu membuat kini Natalie diinterogasi oleh agen Cho. Dan dari itu diketahui bahwa Natalie mengambil foto itu untuk bahan ancaman jika nanti korban menuntut tuduhan yang tidak dia lakukan. Dan dari Natalie juga diketahui bahwa suami korban juga sudah tahu perselingkuhan istrinya. Keterangan itu membuat Natalie dibebaskan. We should talk to the roommate, make sure her alibi stands up. The husband, on the other hand, he is the type to know about his... Karena pengakuan Natalie, kini tim mencurigai suami korban sebagai tersangka utama. Agen Van Pel yang ingin memeriksa keuangan Mr. Walcott, namun dijedah oleh Patrick dengan kata, Boring. Dan Patrick memilih kembali di TKP melihat kembali kamar itu. Itu karena Patrick merasa ada yang tidak betul. Something's not quite right. Dan itu adalah pintu yang dapat dibuka dari dalam, namun tak dapat dibuka dari luar. Entah apa yang dipikirkan Patrick. Setelah mengetahui itu, mereka pun pergi makan. Di restoran, manajer resort menanyakan kapan mereka dapat kembali bisa menggunakan kamar yang menjadi TKP. Namun Patrick tidak tahu.
mereka datang hanya untuk makan. Namun di sana juga melihat sang pria panggilan. Dan itu juga alasan Patrick ingin makan di sana, karena ada pertanyaan yang Patrick ingin tanyakan. I have a question I need to ask you. Right this way. Table 4 needs fresh drinks. Namun Paul yang melihat mereka memanggil agar duduk bersama. Surprised to see you back here so soon. It's my #1 hunting ground. Dan diketahuilah bahwa tempat ini adalah tempat Paul mencari wanitanya, yang tempat ini dipenuhi para wanita cantik, kaya, dan lebih penting, tidak bahagia. Into a freaking sex machine. A machine. Well, I'm not looking to be a machine. Bro, excitement? Dari perbincangan, Patrick yang memperhatikan Paul dan Katie seakan memiliki ikatan. Dan itu dibenarkan oleh Paul bahwa dulu sebelum Paul menjadi pria panggilan, dia berpacaran sama Katie. Namun sekarang hanya hubungan biasa saja. Setelah itu Patrick pun bertanya, apakah di malam dia bersama korban pintu keadaan terbuka atau tertutup? Dan Paul mengatakan tertutup. Closed, I think. Thank you. Setelah itu Patrick dan agen Ringsby pergi. When did you first meet Paul Frick? Attracted you to him in the first place? 4 times? I don't know. I guess there was just something about him. You'll tell him hello for me, won't you? Yes. Diketahui agen Cho mencari informasi pada wanita-wanita yang pernah tidur bersama Paul. Hey, how's it going? Any potential... Di saat yang sama, agen Van Pelt menemukan bahwa 3 hari sebelum korban terbunuh, dia membuka cek senilai $200.000 yang ditujukan untuk Paul dari rekening yang dikelola oleh suaminya. Dan itu menjadi bukti bahwa Mr. Walcott tahu istrinya telah berselingkuh. Setelah itu, agen Cho kembali mencari informasi pada para wanita. Brandy. Come on. Dan setelah itu, Patrick dan agen Ringsby yang datang ke rumah Mr. Walcott ingin bertanya beberapa hal. Darn it, woman, says the redneck. Ain't you never seen a goat before? Namun agen Ringsby yang meminta waktu ditolak dengan kasar. Oleh karena itu, Patrick langsung berbicara di depan orang banyak. Jika mereka ingin bertanya tentang pacar istrinya yang diberi cek senilai $200.000, itu membuat Mr. Walcott marah dan meminta agar Patrick menghormati dia. Namun Patrick melakukan. There's your respect. Sementara itu, di kantor, agen Lisbon yang tahu bahwa Patrick menjentik hidung Mr. Walcott meminta penjelasannya karena kini dia dituntut. Namun Patrick yakin bahwa Mr. Walcott akan mencabut kembali laporannya. Itu karena dia hanya pria yang narsis yang membuat dia tampak kecil di dalam perkara ini. Dan Patrick yakin segera dia menyadari itu dan mencabut laporannya. I'm sorry, my colleague, Agent Jane, refuses to apologize. Kini agen Lisbon meminta maaf karena salah satu dari tim melakukan hal konyol itu. Namun menyampaikan bahwa Patrick tidak mau meminta maaf dan sangat senang bertemu Mr. Walcott di pengadilan. Dan juga agen Lisbon menyampaikan bahwa karena Mr. Walcott menolak memberi informasi, kini dia menjadi tersangka utama. What do you want to know? What do you know about your wife's affair with Paul Frick? Bahwa benar dia tahu perselingkuhan istrinya. Namun dia sangat senang akan hal itu. Itu karena Mr. Walcott memang mau menceraikan istrinya. Namun itu akan mengeluarkan banyak biaya dan harta gonogini. Dan Mr. Walcott telah diam-diam mengatur bukti-bukti agar menghindari pembagian harta gonogini. I was all set to serve her with divorce papers. Dan walaupun kini istrinya telah meninggal, yang berarti menghemat uang Mr. Walcott, dia merasa sedih atas kematian istrinya. Dan masalah cek itu, dia mengaku mengetahuinya dan telah membatalkannya. Namun di saat ingin pergi, Mr. Walcott memberitahu bahwa tidak lama akan ada surat tuntutan untuk Patrick. Oh, I doubt it. Really? Namun agen Lisbon menyampaikan persis seperti yang dikatakan Patrick. Di saat Mr. Walcott sadar bahwa urusan ini membuat dia merasa kecil dan konyol, bagaimanapun dia akan mencabut laporan itu. Dan kita kembali ke agen Cho yang menanyai Paul soal cek itu. Dan Paul pun mengaku bahwa betul dia diberi cek $200.000. Namun 2 hari sebelum kejadian, Paul mencoba mencairkan, namun cek telah dibatalkan. Doesn't really matter. Di dalam pengakuan Paul, uang itu untuk memenuhi panggilan temannya yang mau mengajaknya membuka usaha. Namun pengakuan Paul, pembatalan uang itu tidak masalah. Karena ada banyak wanita-wanita kaya yang akan memberikannya uang di saat dia meminta. Namun Patrick tiba-tiba datang menanyakan soal Katie.
watch you pick up a different beautiful woman every night. Itu karena kini Patrick yakin bahwa kasus ini melibatkan seseorang yang tidak tahan lagi melihat tingkah laku Paul yang sering membawa wanita. How can you be so sure? I know Katie. She's a good person. Kini Patrick mengajak agen Cho untuk memulai jebakan agar menangkap sang pelaku. Namun sebelum itu, agen Cho akan dipermak menjadi tampil beda. Kini agen Cho menyamar menjadi pria panggilan yang akan menggoda Katie agar mengetahui segila apa cinta Katie pada Paul. Dan itu dimulai saat manajer menyuruh Katie beristirahat. You've worked a double today. Why don't you clock out and have a drink on the house? Thanks, Mr. H. There's Frick. Where? Let me see. With the two. Dan di saat yang sama, Paul pun datang membawa dua wanita di sampingnya. Di saat Katie telah beristirahat, agen Cho memberitahu sesuatu pada wanita yang ditemaninya. Dan seketika itu pun para wanita itu pergi. Dan agen Cho seolah-olah pria yang gagal merayu datang di samping Katie. Dan Katie memulai pembicaraan pada Cho. Kini seolah dua pribadi yang gagal dalam hubungan. Karena Katie pun bercerita bahwa dia juga gagal mendapatkan pria idamannya, yaitu Paul. Same story. Namun agen Cho membuat rencana bersama Katie yang seolah telah saling menyukai, sedang menuju kamar yang telah dipesan oleh Cho untuk bersenang-senang. Dan itu berhasil membuat Paul sedikit cemburu. Dan semua kegiatan Cho dimonitor oleh tim yang telah berada di kamar yang telah dipesan Cho. Who are you talking to? My colleagues. Dan di saat itulah Katie mengetahui bahwa Cho hanyalah berpura-pura membantu Katie. Itu membuat Katie menangis. Seketika itu pun agen Cho merasa bersalah. Dan kita kembali ke tim yang menunggu pelaku masuk dalam jebakan. Dan benar saja, sedikit lama menunggu, seorang pria bersenjata yang mengetahui kamar pesanan agen Cho datang. Dan itu langsung disambut oleh tim yang telah menunggu. Disinilah diketahui bahwa pelaku itu adalah sang manajer hotel. Dan disinilah diketahui bahwa Patrick mencurigai pelaku adalah staf hotel. Itu dari pengakuan Paul yang mengatakan di malam kejadian pintu keadaan tertutup. Itu membuat Patrick yakin pelaku memiliki akses untuk kunci. Namun siapa staf yang ingin melukai korban? Patrick tidak mendapatkan alasan. Oleh karena itu, Patrick kembali berpikir siapa yang ingin menyakiti Paul. Dan Patrick menemukan alasannya, yaitu Katie. Dan kini diketahui dari pengakuan sang manajer bahwa dia menyukai Katie. Namun melihat Paul, orang yang disukai Katie, sering bersama wanita lain. Sang manajer yang melihat Katie sangat tersakiti oleh itu semua. Oleh karena itu, dia berencana membunuh Paul. Namun salah sasaran. Setelah penangkapan itu, agen Lisbon mencari agen Cho. It's him? That's crazy, huh? Dan diketahui, agen Cho menemani Katie mencurahkan isi hatinya. Dan diketahui bahwa Katie mencintai Paul walaupun Paul sering gonta-ganti wanita. Itu membuat agen Cho menyarankan Katie agar ke psikiater. No, it isn't. You should seek psychiatric help. Setelah semua itu, Patrick yang duduk menenangkan diri di bar hotel dihampiri oleh Paul yang mengatakan dia mendapatkan lagi wanita hari ini. Sontak itu membuat Patrick melakukan. Dan Patrick menginginkan Paul untuk berhenti berbuat konyol dan memilih bersama dengan wanita yang selalu mencintainya apapun yang terjadi. Karena itu, Paul kembali bersama Katie. Dan film ini ditutup dengan Patrick menolak ajakan seorang wanita yang ingin menemaninya dengan alasan dia sudah menikah. Oke guys, kita bertemu di video berikutnya. Oke guys, bye. Dermaga Sausalito yang menjadi awal dari film kali ini, yang dimana tim telah datang untuk meninjau kasus orang hilang yang bernama Jim Gulbrand. CEO and founder of the software company Gaia Matrix. Dan dari agen Vanpel diketahui korban adalah pemimpin sekaligus pemilik perusahaan Gaia Matrix yang dilaporkan hilang oleh saudaranya. Kini tim mendatangi kapal korban
yang menjadi tempat terakhir yang korban kunjungi, sekaligus melihat temuan setetes darah yang ditemukan polisi setempat. Namun kali ini agen Ringsby tidak dapat membantu karena dia sedang sakit, namun memaksa ingin bekerja. I'm fine. You get me sick, I'm gonna put you on stakeout for a month. Dan kini tim melihat temuan darah dan tidak ada yang lain selain mengetahui bahwa korban Jim 33 tahun dan total kekayaannya 100 juta dolar. Dan dia baru saja bercerai dengan istrinya yang bernama Karin. Dan juga dia sedang dalam masalah pada perusahaannya yang sedang diselidiki oleh pengamanan bursa saham karena tuduhan pelanggaran saham. Di sini agen Van Pelt mencurigai korban tidak hilang tetapi melarikan diri. Dan semua ini hanyalah drama yang dibuat oleh Jim, agen Lisbon yang mencari kejanggalan di kapal. Dan juga Patrick mencoba memeriksa dari belakang hingga ke depan kapal. Dan menyadari sesuatu. Begitupun agen Lisbon yang menyadari hal yang sama. Well, there's no use in being anchored when you're tied up at the dock. Iya, mereka menyadari bahwa kapal yang terikat mengapa repot-repot menurunkan jangkar. Kini tim mencoba menaikkan jangkar dan menemukan. Oleh karena itu, kini tim mendatangi kediaman Gulbrand, mencari petunjuk dan mengambil keterangan dari saudara korban, sekaligus orang yang melaporkan korban menghilang. Dan kita akan sebut dia Tommy. Dari Tommy diketahui, Jim membangun perusahaannya bersama Rick, teman dari kecil Jim. Cerita di sini, perusahaan Jim adalah di bidang software, dan itu berarti Jim orang yang cerdas dalam di bidang komputer. What about his personal life? Was he dating anyone? Dan juga Jim sedang berkencan dengan seorang dokter psikiater. Dari pengakuan Tommy, Jim tergila-gila dengan wanita itu yang bernama Brock Harper. Dan dari Tommy diketahui, Jim berencana melamar Brock. Patrick yang mengetahui bahwa Tommy pecinta musik dan Jim memiliki banyak alat-alat musik. Karena itu, menanyakan nasib alat-alat itu setelah kematian Jim. Dari Tommy diketahui bahwa sebagian akan disumbangkan ke Yayasan Amal dan sebagiannya lagi akan menjadi milik Tommy. Itu membuat Tommy memiliki motif menjadi pelaku. Oleh karena itu, agen Lisbon menanyakan keberadaan Tommy di waktu kejadian. Dan pengakuan Tommy, dia di kamarnya bersama wanita. Dan untuk mengkonfirmasi itu, agen Lisbon meminta nomor ponsel wanita itu. Dan segera meminta agen Cho memeriksa kebenaran alibi Tommy. Dan juga meminta agen Cho dan agen Van Pelt mendatangi Rick, partner korban di Gaia Matrix. Hi, I'm Agent Cho. This is Agent Van Pelt, CBI. Setibanya di sana, tim disambut oleh Stuart Hanson. Dia adalah pembuat ide-ide Farwell yang membantu Jim. Dan dari dia diketahui Rick berada di kantornya yang sedang mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan akibat kematian Jim. Dan dari Stuart juga diketahui bahwa Rick sangat terpukul akibat kematian Jim, bahkan untuk perusahaan. The company is co-owned by you and Jim, is that right? Yes. Kini agen Cho mulai mencari petunjuk dan apakah Rick memiliki motif atau alasan untuk membunuh Jim. Namun dari pengakuan Rick yang diketahui bahwa dia berada di rumahnya saat kejadian. Namun tidak ada yang dapat mengkonfirmasi itu. Dan dari Rick juga mengaku bahwa dengan kematian Jim, dia tidak mendapatkan apapun. Bahkan kematian Jim membuat perusahaan dalam bahaya. Itu membuat Rick menjadi orang yang sangat dirugikan akibat kematian Jim. Everything to lose by his death. Dan Sim pun berpindah pada agen Ringsby bersama Patrick yang mendatangi Dr. Harper yang diketahui kekasih korban. Agen Ringsby menanyakan kemungkinan siapa yang ingin menyakiti Jim. Namun Dr. Harper yang telah memikirkan itu tidak menemukan seseorang pun yang ingin menyakiti Jim. Bahkan dia tidak dapat membayangkan seseorang tega melakukan itu pada Jim. Really? You're a psychiatrist and you can't imagine that? Dan jawaban itu membuat Patrick bertanya, bagaimana mungkin seorang dokter psikiater tidak dapat membayangkan itu? Namun itu dijawab dengan berkata, To be more precise, I can't imagine a rational reason for wishing him dead.
Dan di saat yang sama, agen Ringsby menanyakan keberadaannya di waktu kejadian. Dan Dr. Harper mengaku dia berada di klinik dan akan memberikan bukti catatan dan dokumentasi jam kerjanya. Yeah, that would be helpful. Thank you. Dan Dr. Harper pun bertanya, sejauh mana kini petunjuk yang telah tim dapatkan dalam kasus kematian kekasihnya. Namun agen Ringsby tidak dapat bercerita tentang itu. Dan Patrick juga bertanya, mengapa Dr. Harper datang bekerja di hari kematian kekasihnya. Namun itu dijawab bahwa inilah cara dia agar tidak terlalu memikirkan kejadian meninggalnya kekasihnya. Dr. Harper yang melihat kondisi Ringsby dan memeriksanya, diketahui bahwa Ringsby terkena flu. Oleh karena itu, Dr. Harper menuliskan resep untuk agen Ringsby dan setelah itu mereka pun pergi. Kini Sin pun berpindah di kantor CBI dengan agen Lisbon yang menanyakan tim siapa kemungkinan pelaku mereka. Namun dari hasil pencarian tidak ada yang memiliki motif dan semua orang memiliki alibi yang kuat. Itu berarti kini tim mendapatkan jalan buntu. Namun agen Ringsby yang terlihat sangat sakit. Oleh karena itu, agen Van Pelt menyuruhnya agar secepatnya menembus obat yang telah diresepkan oleh Dr. Harper. Namun agen Ringsby merasa itu tidak perlu. Dan agen Van Pelt ingin tahu obat apa yang diresepkan oleh Dr. Harper. Dan Ringsby pun menjawab, Patrick yang mendengar itu dan melihat resep itu dan menunjukkan pada tim ada yang salah dari resep ini. Menyuruh tim mencari apa yang salah. Patrick menjelaskan resep ini bisa dibaca. Itu membuat Patrick curiga bahwa Dr. Harper bukanlah dokter. Namun itu dibantah oleh agen Lisbon yang ragu bahwa hanya dari tulisan bisa menentukan dokter asli dan dokter palsu. Namun Patrick menambahkan bahwa Dr. Harper juga tidak memiliki kesan dokter yang biasanya ada aura dingin dan seram. Itu karena seorang dokter telah menjalani masa-masa di mana bersekolah saja telah melihat hal-hal yang seram. Dan orang mati menjadi bahan praktik. Itu bisa merubah profil seseorang. Namun Brock Harper malah orang yang sangat hangat dan emosional. Oleh karena itu, agen Van Pelt memeriksa data-data para dokter dan menemukan memang ada dokter yang bernama Dr. Brock Harper. Namun dia berusia 64 tahun. Itu membuat tim segera kembali ke Dr. Harper. Wow, this looks pretty good. Sin pun berpindah ke Dr. Harper yang diberitahu bahwa CBI kembali ingin berbicara padanya. Dan itu membuat dia segera kabur. Dr. Harper. Dr. Harper? Dan itu juga membuat dia lolos dari agen Cho dan agen Ringsby. Dan setelah pemeriksaan di apartemen Brock, ditemukan beberapa barang dan kartu kredit yang sudah limit. Dan tim mengetahui bahwa semua identitasnya palsu. Oleh karena itu, tim tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu. Di saat yang sama, agen Van Pelt yang datang dengan info bahwa korban Jim telah menarik uangnya senilai $10 juta tahun lalu. Namun uang itu tidak tercatat telah terpakai. Itu berarti uang itu disimpan di suatu tempat. Oleh karena itu kini tim tahu tujuan Brock adalah mengambil uang itu. Kini Patrick tinggal mencari tahu apa rencana Brock. Oleh karena itu Patrick meminta pada agen Van Pelt daftar belanja dari kartu kredit Brock. Setelah itu kita akan pindah di scene di mana Ringsby dan Van Pelt meminta pernyataan dari mantan istri Jim yang diketahui bahwa Catherine adalah wanita yang memenangkan sebagian harta Jim dari perceraiannya. Dan saat diberitahu tentang uang $10 juta yang ditarik Jim setahun yang lalu, itu membuat dia sadar bahwa Jim mengkalungkan sebuah kunci dan Catherine yakin itu kunci di mana Jim menyimpan uangnya. Dan disinilah kita ketahui bahwa Jim menyembunyikan uang itu dari Catherine. Well, half that money is legally mine. I don't want Jim's loser brother getting his loser hands. Namun ketika agen Ringsby menanyakan alibinya di saat kejadian, dia hanya menjawab lokasi dia berada, namun tidak mengatakan dengan siapa dia di sana. Kini kita kembali di kantor CBI di mana Patrick yang mendapatkan daftar belanja dari kartu kredit dan itu adalah perlengkapan menyamar. Dan di saat agen Van Pelt membawa info bahwa Jim memakai kalung kunci yang dimana saat mayat korban ditemukan kunci itu tidak ada. Dan di saat itu pun Patrick sadar Brock menyamar untuk mencari lokasi loker uang itu berada. Dan dari daftar belanja yang 2 hari lalu dibeli Brock, kini Patrick tahu di mana mencari Brock.
Kini agen Cho dan Patrick mendatangi sebuah loker penyimpanan yang di mana tim mendapatkan informasi bahwa korban, Jim, menyewa loker di tempat ini. Here she blows. Hello, gorgeous. Dan benar saja, beberapa saat menunggu, Brock muncul dan mencoba membuka loker dengan kunci milik Jim. Dan tim segera menangkap Brock. Who are you, Brooke? How did you find me? Dan kini Brock diinterogasi oleh agen Cho dan Patrick. Dan di sini diketahui bahwa Brock adalah wanita yang sering menipu para pria. Dan menurut Patrick, Brock sangatlah ahli. Namun Brock mendengar Patrick membuat profil dirinya. Dia sangat mengagumi keahlian Patrick. You're good. Namun dari pengakuannya, dia tidak membunuh Jim. Dan juga pengakuannya bahwa kunci itu diberikan oleh Jim untuknya sebagai tanda cinta mereka. Namun setelah tim memberitahu isi loker yang adalah uang $10 juta, dia mengaku tidak tahu. Malah bertanya mengapa Jim menyimpan uangnya di loker. She's good. Yeah, she is. $1 million. That's a lot of money. Oh yeah. Advised him on what to do with the money, didn't you? Dan kini Patrick dan agen Lisbon mencari informasi pada Stuart yang juga dia adalah orang yang membantu Jim dalam keamanan farewell-nya. Dan diketahui bahwa Stuart adalah orang yang menyarankan Jim jika ingin menyembunyikan uang jangan di tempat yang dapat dilacak. So, Stuart, do you know where the money is? No. Namun dari pengakuannya, dia tidak tahu di mana Jim menyimpan uangnya. Dan tim juga memberitahunya bahwa kini mereka telah menangkap pacar Jim yang ditemukan membawa kunci Jim dan mencoba membuka sebuah loker. Dan itu menunjukkan bahwa pacar Jim juga tidak tahu di mana Jim menyimpan uangnya. Dan tetap saja pengakuan Stuart, dia hanya menyarankan namun tidak tahu di mana letak pasti loker tempat Jim menyimpan uang. Oh yeah, I see. Oh. Setelah itu, tim pergi. Dan di sini diketahui bahwa Patrick melakukan trik bola liar. And the devil is in the details, isn't he? Here's what happened. I'm all ears. Sad thing is, with all your skills. Setelah itu, Patrick kembali berbicara dengan Brock dan menaruh alat pelacak di tas Brock. Dan Patrick mulai membahas soal pribadi Brock yang merasa kesepian sampai harus menipu para pria agar memenuhi hasrat haus akan perhatiannya. Dan seakan Patrick berbelas kasih, menyuruh Brock agar melarikan diri. Good luck, Lindsay. Dan di sini diketahui bahwa Patrick melihat hasrat lain dalam diri Brock, yaitu ingin selalu lebih cerdas dari siapapun. Oleh karena itu, dia akan masuk dalam perangkap Patrick. Kini kita kembali pada Brock yang sadar bahwa ini perangkap Patrick, namun merasa bisa lebih cerdas dari Patrick. Oleh karena itu, dia mengambil umpannya. Dan kini tim tinggal melacak kemana tujuan Brock. Dan juga Patrick berterima kasih pada agen Lisbon karena mengizinkan rencana ini. Namun agen Lisbon juga mengatakan bahwa bagaimanapun mereka tidak dapat menangkap Brock karena tidak ada bukti. Jadi rencana ini adalah pilihan yang terbaik. She's moving. Okay, heads up. She's in motion approaching the station now. Cho, do you have a visual? Kini tim telah mengikuti Brock sampai di stasiun kereta api. Dan agen Cho telah melihat Brock datang. She has Stuart Hansen with her. She has a gun. Be advised, Brooke Harper is armed. Got him. Looks like she's headed to the commuter lockers. I'm on it. I have Harper and Hansen inside. I'm telling she's moving your way. Dari sini diketahui bahwa Brock mengancam Stuart agar membawanya di tempat Jim menyimpan uang. Dan tim menunggu sampai Brock mendapatkan uangnya. Setelah Brock mendapatkan uang itu, Patrick meminta menunggu lagi. Dan tiba-tiba Stuart berjalan dan berbalik merampas senjata dan uang itu pada Brock. Dan di saat itulah tim mulai menangkap Stuart dan Brock. Don't move! You're under arrest. Again. Don't even think about it. I got him, Steve. You good? Yeah. Dan kini Stuart diinterogasi. Tim telah mendapatkan data-data dari sidik jari Stuart bahwa dia adalah spesialis penipuan. You're quite the virtuoso. Thank you. Di sini Patrick membuat spekulasi kejadian bahwa Stuart adalah orang yang meyakinkan Jim agar menyimpan uangnya di loker kereta api. Dan dia tinggal mengambil kunci dengan mendatangi Jim yang sendirian di kapalnya. Kept the key with him. Dan menyembunyikan mayat Jim.
Namun dia tidak memperhitungkan Brock yang juga mengincar uang itu dengan telah menukar kunci yang dipakai oleh Jim. You couldn't have known she swapped the real key with a... Dan itu disadari Stuart saat tim datang padanya dengan membawa kunci asli. 6 months and no one ever questioned me about it. Why did you? Patrick menyadari sesuatu saat memeriksa sepatu Stuart yang memiliki goresan. Dan itu membuat Patrick sangat puas karena untuk pertama kalinya pelajaran sepatu yang dia pelajari akhirnya berguna. Very gratifying. Oh, he's a pistol, isn't he? Dan Patrick juga mendatangi Brock dan memberitahu Brock hasrat yang dia lihat dalam diri Brock. The need to be smarter than the next guy. It'll keep biting you on the ass. Dan di saat yang sama, seorang agen datang untuk membawa Brock untuk kasus penipuan di tempat lain. Brooke Harper? No. Agent, this is Harper. Dan sampai di sini video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Oke guys, bye. Yeah. Film diawali dengan ditemukannya mayat seorang wanita dan setelah tim mencari tahu, diketahui bahwa korban tinggal berjarak 100 km dari lokasi itu. Itu membuktikan pelaku sengaja membuat mayat ditemukan di wilayah tim CBI. Dan tibalah agen Lisbon dan Patrick yang diberitahu bahwa korban bernama Emma Plaskett, 19 tahun, yang dikabarkan hilang bersama saudara kembarnya, Maya. Dan di dalam kasus ini, tim akan dibantu polisi setempat yang dipimpin oleh Sheriff Hardy. Ted Hardy, good to meet you. Lisbon. That's Jane, this is Van Pelt. Dan setelah Patrick melihat mayat korban, dia pun kaget karena dari kuku korban memiliki ciri-ciri pembunuhan Red John. Oh damn. Yeah, I see them. Painted in her own blood just like my wife. This is Red John. Namun agen Lisbon belum yakin sampai sebuah pesawat menggambar. Dan kini tim menuju kediaman Plaskett yang diketahui dari Hardy. Mereka mendapatkan hartanya dari warisan keluarga. Dan saya perkenalkan Nyonya Plaskett dan Mr. Plaskett. Baru saja pintu dibuka, ibu korban mengira tim telah menemukan Maya. Namun agen Lisbon menyampaikan mereka datang untuk mencari petunjuk dan belum menemukan Maya. Dan Patrick meminta untuk melihat kamar korban. Yes, of course. Thank you. Sesampainya di kamar korban, sang ayah menanyakan kemungkinan apakah Maya juga telah dibunuh dan Patrick menjawab iya. Yes. Namun agen Lisbon yang tidak tega masih memberikan harapan bahwa Maya masih ada harapan dan meminta agar Mr. Plaskett menemani istrinya yang sangat sedih. Yes, of course. Setelah itu, kini tim mencari petunjuk di ruangan itu. Di scene ini, kita diberitahu bahwa Patrick meyakini bahwa kasus ini melibatkan kaki tangan Red John yang memiliki koneksi langsung pada korban. CBI. Hey. Dan scene pun berpindah pada agen Van Pelt yang menemui pilot pesawat pembuat gambar. Dan dari pilot diketahui bahwa dia hanya melakukan sebuah perintah seseorang yang bernama RJ dengan bayaran $1.250. Yeah. They paid the full $1,250 up front by cash transfer. Dan agen Van Pelt diberi alamat RJ. Friends? Yeah, boyfriends, but nobody's serious. Kini kita kembali pada Patrick yang mencari informasi pada ayah dan ibu korban. Patrick menanyakan apakah anak-anaknya memiliki pacar. Namun sang ayah mengatakan tidak. Dan Patrick mulai menyebutkan karakter Emma dan Maya yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Itu membuat ayah dan ibu korban kaget. Patrick tahu semua itu. Dan Patrick mengatakan itu agar ayah dan ibu korban jangan berbohong pada mereka. Only so you'll know that there isn't any point in lying to us. Ya, Patrick melihat di mana ayah korban memiliki sifat yang keras dan angkuh sehingga memandang orang-orang yang miskin dan nakal itu sebagai orang rendahan. We've been ashamed to talk about this, but setelah Patrick mengatakan itu, akhirnya sang ibu mengatakan bahwa akhir-akhir ini anak mereka sedang dalam pergaulan narkoba. Dan dia mendengar kabar dari anak laki-lakinya yang bernama Drake bahwa Emma memiliki hubungan dengan pria nakal. Namun pengakuan ibu korban saat menanyakan langsung pada Emma, Emma membantah semua itu. Do you know his name? Dan diketahui bahwa pria itu bernama Mace Guthrie. Dan Sheriff Hardy mengetahui bahwa Guthrie adalah seorang pencuri kelas teri. Kini tim bersama polisi lokal mendatangi rumah Mace Guthrie. Namun di dalam penyergapan, polisi lokal yang berusaha masuk dikejutkan oleh anjing Guthrie. Dan di waktu yang sama, Guthrie melarikan diri dari jendela.
Seorang polisi yang ingin mencegah namun dijatuhkan oleh Guthrie, dan Guthrie pun berhasil lolos. Dan Patrick menyebut anjing Guthrie sangat setia. Dan scene pun berpindah di mana agen Cho dan agen Risby mendatangi alamat surat RJ Solution. Namun itu adalah sebuah toko yang memiliki kotak-kotak alamat pos yang disewakan. Perkiraan tim itu adalah sebuah kantor, namun ternyata hanyalah sebuah kotak. Namun agen Cho tetap ingin memeriksa, namun pemilik toko menginginkan surat perintah untuk itu. Dan oleh karena itu, tim harus kembali mengambil surat perintah. No problem. Go get a warrant. I'll be here. Following the law. Kini kita kembali ke agen Lisbon dan Patrick yang ingin menemukan Guthrie dengan cara memanfaatkan kesetiaan anjing Guthrie. Oleh karena itu, anjing Guthrie dilepaskan. Dan tim mengikuti anjing itu yang dibawa ke sebuah tempat. Dan saat tim membuka pintu itu, Guthrie pun ditemukan tanpa perlawanan. Dan kini, Guthrie pun diinterogasi oleh Patrick. Diawali, Patrick memberitahu bahwa Emma telah dibunuh dan Maya diculik. Dan itu membuat Guthrie sangat kaget. Dan Patrick menanyakan apakah Guthrie memiliki hubungan asmara dengan mereka. Namun Guthrie menyangkal itu. Namun Patrick tahu bahwa Guthrie berbohong. Dan Patrick memberitahu bahwa dia memiliki hubungan pribadi dalam kasus ini. Dan Patrick mengancam dia akan memenjarakan Guthrie dalam kasus pembunuhan atau membunuh Guthrie. Itu karena Patrick akan melakukan apapun jika Guthrie tetap berbohong. Dan itu disaksikan langsung oleh pimpinan CBI. Dan itu membuat Lisbon mendapatkan teguran. Namun agen Lisbon meyakinkan pimpinan bahwa Patrick hanya membuat trik pada Guthrie. So me and Emma had been hooking up for about a month and I get a phone call. Dan benar saja, Guthrie langsung mengaku bahwa dia memiliki hubungan dengan Emma. Namun dia menerima sebuah telepon dari seseorang pria yang tidak dikenal, menyuruhnya agar menjauh dari Emma. Namun itu tidak didengarkannya. Namun di suatu pagi, dia terbangun dan mendapati kepala babi di sampingnya. Itu membuat dia sangat takut karena di ruangan dia tidur, semua pintu dan jendela dalam keadaan tertutup. Dan dia sadar bahwa ada orang gila yang memperingatinya. Namun ada satu yang aneh, karena hubungan dia dan Emma hanya mereka yang tahu. Itu berarti Emma dalam pengawasan seseorang. Dan lagi, jika itu rahasia mereka, bagaimana tim juga bisa tahu? Dan penjelasan itu membuat tim kembali ke rumah Plaskett. Dan kini tim kembali ke rumah Plaskett untuk mencari tahu dari mana keluarga korban mengetahui hubungan Guthrie dan Emma. Dan kita ketahui bahwa Drake Plaskett, kakak laki-laki korban, yang memberitahu ayah ibunya bahwa Emma memiliki kekasih. Oleh karena itu, agen Lisbon menanyakan langsung pada Drake. Dan dari pengakuan Drake, dia mengetahui itu dari tanpa sengaja mendengar pembicaraan di kamar Emma saat Maya memperingati Emma bahwa Guthrie pria yang berbahaya. Belum puas dengan itu, kini agen Lisbon meminta berbicara empat mata dengannya. Dan Patrick memeriksa kembali kamar korban. Di dalam pemeriksaannya, Patrick menemukan kamera, tanda seseorang telah mengawasi Emma dan Maya. Oleh karena itu, kini tim mencurigai Drake yang hanya dia satu-satunya kemungkinan tersangka. Namun sang ayah memberi info bahwa 8 bulan yang lalu ada penyusup yang masuk dengan mengambil uang dan minuman. Dan itu dilaporkan pada polisi setempat, namun hanya dijadikan kasus pencurian. Dan di saat yang sama, agen Lisbon dihubungi oleh agen Ringsby. Dan scene pun berpindah pada agen Cho dan agen Ringsby yang telah mendapatkan surat perintah penggeledahan. Dan saat dibuka, isinya hanyalah sebuah surat. 20th December. It's addressed to Roy Taliaferro. Dan diketahui itu adalah surat yang ditulis oleh seorang wanita yang bernama Rosalind, yang ditujukan pada Ray Tagliaferro. Namun karena itu adalah alamat RJ Solution, Patrick yakin Ray Tagliaferro adalah Red John. This woman Rosalind has seen Red John. Lisbon, she knows Red. Oleh karena itu, tim menuju ke rumah Rosalind untuk mendapatkan informasi sketsa wajah Roy Tagliaferro atau yang disebut Red John. Rosalind Harker? Yes. Dan saya perkenalkan Rosalind. Namun setelah agen Lisbon dan Patrick bertemu, sebuah fakta terungkap bahwa Rosalind adalah seorang tunanetra.
Itu membuat Patrick sedikit kecewa akan itu. Namun setelah tim menyampaikan maksud kedatangannya, Rosalind tidak percaya jika Ray adalah Red John yang seorang pembunuh berantai. Oleh karena itu, Rosalind menolak mengizinkan tim untuk masuk. No. No, man, we're not leaving. You don't know him. Man. Namun Patrick yang harus mendapatkan petunjuk memaksa untuk masuk. Namun Rosalind berlari masuk di kamarnya yang diikuti oleh Patrick. Namun Rosalind mengunci pintu dan menyuruh agar tim segera pergi. Namun Patrick meluluhkan hati Rosalind dengan menceritakan kisahnya dan alasan dia mengapa harus berbicara pada Rosalind. Dan karena itu, Rosalind mau berbicara pada Patrick. Akan tetapi, di saat Patrick masuk, dia melihat gambar smile, ciri khas Red John. Oleh karena itu, Patrick yakin Roy memanglah Red John. I know that Roy is a good man. I'm sorry. I believe you. Namun Patrick menyampaikan hal sebaliknya pada Rosalind. Itu semua karena Rosalind sangat yakin bahwa Roy adalah orang baik dan bukanlah Red John. Dan karena trik itu, kini Rosalind mau berbicara. You two are lovers. Yes. Dan dari Rosalind diketahui bahwa Roy dan dia sepasang kekasih. Dan Patrick menanyakan seperti apa profil Roy. A gentle voice. Rough, strong hands. Dan Rosalind menjelaskan profil yang Patrick yakin dialah Red John. Dan dari Rosalind, Roy memiliki bau pinus, paku, dan tanah. Dan juga pernah membawa temannya yang bernama Dumar, yang seorang perokok keras yang memberi hadiah pada Rosalind berupa boneka gajah. Berangkat dari petunjuk itu, kini pimpinan CBI meminta agen Cho dan Ringsby mencari toko yang menjual boneka gajah. There's nobody named Roy Taliaferro anywhere in the database. It must be an alias. Dan agen Van Bell yang mencari data dari nama Roy Tagliaferro tidak menemukan hasil. Oleh karena itu, pimpinan memberikan saran dengan nama Cat Iron yang diambil dari nama Tagliaferro dalam bahasa Inggris berarti cat iron. It's a good idea. Yes, it is. Dan di waktu yang sama, Patrick di rumah Rosalind memikirkan semua petunjuk yang ada. Hingga di pagi harinya, agen Van Pelt menemukan sesuatu di nama Cat Iron dan memberitahu agen Lisbon. I got a hit on the name Cut Iron. Okay, thanks, Van Pelt. Dan kini petunjuk itu disampaikan pada Patrick dan Sheriff Hardy. Dan dari itu, tim harus menggeledah sebuah rumah yang dibeli atas nama Cat Iron. Nails, earth, fine. He's building something. Slow down, we need... Agen Lisbon yang ingin meminta surat penggeledahan terlebih dahulu. Namun Patrick tak lagi mau menunggu. Membuat Patrick dan agen Lisbon sedikit bertengkar. Agen Lisbon tidak ingin Patrick bertindak tanpa surat perintah dan menyuruh agar Sheriff Hardy memperhatikan Patrick. Jika bertindak tanpa surat perintah, Sheriff Hardy diizinkan untuk menembak Patrick. Setelah itu, agen Lisbon pergi meminta surat perintah. Namun di saat agen Lisbon pergi, Patrick mengajak Sheriff Hardy agar pergi ke rumah itu dengan memberi motivasi bagaimana jika sementara menunggu Maya sedang dalam bahaya. Karena itu masuk akal, akhirnya Sheriff Hardy setuju mengikuti Patrick. Sementara itu, kita pindah di agen Cho dan Ringsby yang mendatangi toko ke-11 mereka. Dan di toko inilah pemilik yakin dia yang menjual itu. Dan juga dia memiliki CCTV yang bisa menemukan siapa pembeli boneka itu. Dan kita kembali pada Patrick yang telah sampai di rumah Iron Cat. Dan Patrick mulai memeriksa rumah itu ditemani Sheriff Hardy. Dan di saat yang sama, agen Cho menemukan pembeli boneka itu. Dan disinilah kita ketahui bahwa Sheriff Hardy adalah Dumar. Jane, look at this. Dan sekarang Patrick bersama Sheriff Hardy, yang berarti ini semua adalah jebakan Dumar. Yang berakhir saat Patrick menemukan Maya, tiba-tiba dia ditodong oleh Sheriff Hardy, yang akhirnya mengaku dia adalah Dumar. Anak dari kaki tangan Red John di kasus pertama. Kinda dumb, huh? Don't move an inch. I'm his son, Dumar. This is a family farm. Dan disinilah kita ketahui bahwa Dumar menyukai Maya.
dan dia merasa Red John adalah sahabatnya yang membantunya mendapatkan Maya. Red John made that happen, so don't you go telling me he's no friend of mine. Di tengah penjelasannya dan yakin telah memodohi Patrick, tiba-tiba agen Lisbon datang. Put the gun down. Put it down slowly. Dan barulah Dumar sadar bahwa pertengkaran Patrick dan Lisbon hanyalah sebuah sandiwara agar menjebak Sheriff Hardy. Ya, Patrick telah tahu bahwa Dumar adalah Sheriff Hardy. Itu karena dia seorang perokok keras. Itu diketahui karena dia selalu memakan gula-gula nikotin yang sebagai pengganti rokok. Dan kamera di kamar Maya, Patrick yakin dia yang memasang. Dialah dalang perampokan di rumah Maya yang dijadikan kedok agar dapat memeriksa sambil memasang kamera di kamar Maya. Oh yeah. Bingo. Dan di saat agen Lisbon segera memborgol Dumar, tiba-tiba lampu mati sehingga terjadi pergelutan antara agen Lisbon dan Dumar. Di saat yang sama, tim yang lain telah datang membantu. Pergulatan antara Dumar dan Lisbon berakhir dengan pingsannya Dumar dan tim juga menemukan mereka. Kini tim berhasil menyelamatkan Maya. Namun Patrick tidak merasa puas karena Red John tidak tertangkap. Namun agen Lisbon memberi semangat dengan tertangkapnya Dumar. Kini mereka punya sumber informasi yang bagus. Dan itu membuat Patrick sedikit tenang. Namun di saat semua lengah, Dumar tersadar dan melepas borgolnya dan mengambil senjata polisi yang menjaganya. Dan ingin menembak Lisbon, namun Patrick tiba-tiba menembak Dumar melindungi Lisbon. Merelakan informasi berharganya hilang mati bersama Dumar. Film ini berakhir saat tim mengantar Maya kembali pada orang tuanya. Di video berikutnya saya akan masuk dalam musim kedua dalam film The Mentalist. Oke guys, kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye guys.